mulai kan? Ya. Om Swastiastu. Kabeh selamat pindah kita salam sujud ke Dede Malempang. Selamat pagi. Silakan kepada siswa untuk berdoa. Silakan. Ya. Kita berdoa. Lanjut kepada absen, ya kita absen, ya hari ini tanggal 27 ya, 27 Oktober 2022. Anta hadir. Penta Iwan ini, oh yang ikut di penta ini Pak? Mbak, oh ya, Kresta Haryani, kemana ini? Oh ya, Irwandi, Erik S, hadir. Ya, terima kasih yang hadirnya. Yang hadir karena ada keperluan yang ditugaskan dari sekolah kan? Ya. Kita sedang belajar minggu yang lalu ceritanya tentang susila, ya. Juga ada hubungannya dan dengan bab ini. Bab yang kita bahas akan kita sampaikan adalah tentang kitab suci, ya. Di dalam bab yang lalu itu tentang kepemimpinan juga tertuang di sana bahwa kita harus mentaati apa yang diperintah. Maka kita mengenal dengan adanya catur guru, ya. Kita taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan, ya, taat kepada guru di sekolah, taat kepada pemerintah. Itu catur guru, ya. Implementasinya tadi juga disebutkan ada taat kepada Tuhan, ya, taat kepada pemerintah, ya. Jadi kita hidup ini lebih baik taat, patuh dan setia kepada pemerintah, kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada guru. Karena pada bab berikut ini pun kita membahas tentang aturan, ya, atau tentang banyak ilmu, ya. Saya boleh membacakan materi ini, ya. Secara umum, hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, maupun berlakunya itu secara alamiah, yang kalau perlu dapat dipaksakan agar peraturan tersebut dipatuhi sebagaimana ditetapkan. Makanya kita harus memahami tujuan bersama yang ingin kita capai. Memahami seperti kita berbangsa bernegara ini, apa yang ingin kita capai? Adil dan makmur, artinya berpendidikan yang bagus. Nah, itu yang ingin kita capai. Sehingga kita taat dengan apa yang diperintah. Diperintah guru saya jamin. Nah, taat. Karena itu, ya, pemahamannya. Sebagai peraturan hidup, maka hukum itu berfungsi membatasi kepentingan dari setiap pendukung hukum atau subjek hukum, menjamin kepentingan dan hak mereka masing-masing, serta menciptakan perkalian-perkalian guna mempererat hubungan antara mereka dan menentukan arah bagi terciptanya kerjasama. Ini tadi kan larinya ke kepemimpinan. Bagaimana kita agama Hindu keharian ini bekerja sama untuk memajukan agama ini, ya, atau kita bekerja sama dengan warga negara yang lain
Seandainya kamu naik sepeda motor harus ada SIM, itu pembatasan. Nah, ada batasnya. Ini yang dimaksud. Kita tidak bebas. Kita tidak boleh mencela orang bebas. Seandainya menyalahkan orang secara bebas nggak boleh. Nah, itu pembatasan. Nah, begitu. Kita harus memahami. Karena intinya di dalam mereka ini kita memahami hukum. Hukum itu nanti akan ada dua, ya, unsur, ya, ada dua. Saya bacakan saja sebelumnya, biar ulang balik materi. Dalam ilmu hukum dibedakan antara statutory law dengan common law atau natural law. Ya, statutory law adalah hukum yang dibentuk dengan sengaja oleh penguasa atau oleh pemerintah. Sedangkan common law atau natural law adalah hukum alam yang ada secara ilmiah. Makanya pernah saya mengatakan kepada kalian, apa itu ripia? Ripia. Nah, ini pertanyaan kepada siswa. Apa itu rita? Tulisannya RIA. Nah, itu kan ada. Kemarin sudah ada saya tanyakan itu pada saya masuk minggu-minggu yang lalu, pertemuan yang lalu. Boleh dijawab? Nah, ini masalahnya tentang hukum alam. Ya, hukum yang diciptakan oleh Tuhan tadi. Ya, kita. Itu. Tapi sudah saya jawab. Hukum yang dibuat oleh Tuhan. Contohnya, mati. Tidak bisa kita mengatakan nanti mati. Karena ini hukum yang ditentukan oleh Tuhan. Siang malam, gembira, tertawa atau nangis, itu keadaan yang memang diciptakan oleh Tuhan dengan istilah tadi rita. Harus kita bisa menerima. Seperti mati, tidak boleh kita menolak karena ini hukum yang diciptakan oleh Tuhan, aturan yang diciptakan oleh Tuhan, atau yang disebut tadi istilah natural law. Ya, kalau yang lain sepeda motor pakai SIM tadi, itu adalah aturan pemerintah tadi. Ya, yang disebut dengan common law atau statutory law tadi kan, hukum yang dibuat oleh pemerintah. Oleh sebab itu saya bangga selaku guru agama Hindu Kalimantan kalau umat ini taat terhadap hukum. Seperti tadi, naik sepeda motor jangan ada yang tidak pakai SIM. Saya bangga. Ya, materi ini pun sudah disampaikan yang minggu yang lalu. Oleh sebab itu materi-materi ini berhubungan dengan bab-bab yang lain atau bab-bab yang lalu. Ya, jadi, ya, unsur yang terpenting dalam peraturan hukum memuat dua hal. Satu, unsur yang bersifat mengatur atau normatif. Ya, normatif ini yang sifatnya ada sopan santun tadi, mungkin ada hubungannya dengan hukum yang dibuat oleh Tuhan tadi kita. Ya, gitu. Bagi umat beragama yang juga merupakan warga negara, maka mereka harus tunduk kepada dua kekuasaan hukum, yaitu satu, hukum yang bersumber pada perundang-undangan negara seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemerintah, Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Yang kedua, hukum yang bersumber pada kitab suci sesuai agama yang dianutnya. Nah, itu. Ya, apa yang diperintah oleh Sang Hyang Widi atau Raja Matara, ya, kita harus mentaatinya. Ya, itu adalah rem tadi. Karena di awal tadi ada kata membatasi kepentingan masing-masing kita. Jadi kita dilakukan rem. Seandainya jangan semena-mena terhadap orang, jangan sembarangan terhadap orang. Ini dibatasi oleh hukum pemerintah dan hukum Tuhan. Dibatasi. Ya. Diajarkan oleh Tuhan. Seperti saya katakan dalam minggu yang lalu mengajar, kita tidak mau mengampuni orang, tapi kata Tuhan kita harus bisa memaafkan atau mengampuni orang. Iya.
Memang itu yang penting sekali kita pahami dalam catur guru tadi. Hukum Tuhan maupun hukum pemerintah. Tapi pada kitab suci ini lebih dibicarakannya adalah hukum pemerintah dengan hukum Tuhan. Ya. Jadi seperti kita ibadah saja ada masalah. Itu dalam ketentuan yang dibuat oleh Tuhan agar kita mentaati. Seperti kita belajar agama hari ini. Ini hukum Tuhan agar kita mentaati perintah Tuhan itu. Agar kata Tuhan bahwa kita ini juga menghargai. Sehingga kita perlu memahami di dalam ilmu agama, kita perlu memahami adanya wala bahwa itu upacara ini ringan. Ya. Gitu, perlu kita pahami. Ya, seperti tadi ya, sim. Ya, perlu kita pahami. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita karena ada aturan atau yang membatasi tadi. Kata-kata singkat tadi, membatasi kepentingan kita masing-masing. Iya. Gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami ya dalam bab ini. Ya. Bab ini cukup panjang. Ya, cukup panjang. Ya, tapi saya sudah sempat membaca buku ini, yang bab ini, bahwa di dalam buku Hindu ini banyak ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Ya, kita meloncat saja. Ya, banyak ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Ya, sahasa, mengenai kekerasan. Ya, ada lagi. Ya, ilmu-ilmu di sini. Ya. Yang berhubungan dengan agama Hindu. Agama Hindu itu mempelajari banyak ilmu. Ilmu kesehatan, ilmu apa saja, ya. Jadi banyak yang dipelajarinya ilmunya. Ya. Jadi itu. Jadi itu merupakan kebanggaan bagi kita ya untuk memeluk agama Hindu itu. Karena semua bidang ilmu kita pelajari. Ya, ilmu kesehatan, ya, yang medis saja kita pelajari, ya, jadi macam-macam ilmu kita pelajari, ya, kita bangga mempelajari itu agar wawasan kita, pemahaman kita tadi, seperti kita memahami tadi tentang hukum. Kalau sudah kita paham dengan hukum, kira-kira sudah bagus hidup ini, bagus taat itu. Taat itu bagus, disiplin itu bagus, rajin itu bagus. Iya, tidak ada yang tidak bagus. Kalau kita bisa melaksanakannya dengan baik, taat, disiplin, setia, patuh, loyal, bagus itu. Iya. Biarpun kita sebenarnya hidup miskin, ya, malah yang hidup miskin ini yang perlu disiplin tadi. Ya, tanpa SIM jangan kita naik sepeda motor, jalan kaki aja kita. Itu bentuk disiplin kita orang miskin. Nah gitu kan. Nah itu. Saya lagi ingin meneruskan materi ini. Ya. Keyakinan umat Hindu disebut dengan seragam. Nah, tapi kita yakin dengan kita taat, disiplin, patuh, loyal, dan hidup kita akan lebih baik. Yakin. Ya. Saya ini merangkap jadi kepala sekolah. Karena mungkin itu modal, ya. Bisa tertib, bisa menghormati orang, saya bisa disiplin, ya. Itu. Biarpun saya tidak begitu pintar, ya, tidak begitu cerdas kalau istilah pendidikan kognitif, ya. Tapi kecerdasan tampak diberi dengan adab sopan santun, disiplin, loyalitas, setia, taat. Dengan Tuhan, dengan pemerintah, artinya tidak imbang, ya, tidak imbang. Malah sekarang diperlukan pendidikan karakter itu. Ada istilah profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan materi ini. Profil pelajar Pancasila. Ya, dengan kita taat, setia, dan patuh kepada negara, kita akan hidup lebih baik. Dengan kita rajin bekerja, kita akan hidup lebih baik. Dengan kita disiplin, hidup lebih baik. Ya,
tidak mungkin kita berdoa oh Tuhan lalu Tuhan memberikan duit di tangan. Tidak ada. Pemahaman yang seperti itu agak keliru. Maka oleh sebab itu peranan guru untuk memberikan penjelasan seperti ini tadi. Ya, saya kira demikian ya materi yang disajikan. Ya, kita mau mengambil kesimpulan, tapi tadi sudah kita simpulkan ya, bahwa dengan kita mempelajari hukum atau tadi ada hubungannya dengan catur guru, dengan hubungannya dengan kepemimpinan hidup ya, yang saya katakan awal bahwa kita harus mengerti tujuan bersama yang ingin kita capai ya, di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam berorganisasi agama pun, organisasi agama Hindu ya, harus memahami tujuan bersama yang ingin dicapai sehingga berjalan baguslah agama ini, agama Hindu keharian ini. Kalau kita sudah memahami ya, oleh sebab itu lebih baik adik-adik sekalian belajar ilmu apa saja, matematik, bahasa Inggris, fisika, kimia, ya, olahraga, lebih baik semua dipelajari. Itu menguntungkan Anda dalam rangka Anda meneruskan agama ini dan meneruskan republik ini agar republik ini aman damai. Kalau memang pengetahuan para siswa generasi penerus ini bagus, atau istilah pemerintah ada yang dikatakan generasi emas. Oleh sebab itu perlu sekali pemahaman tentang ini ya, agar terciptanya generasi emas Indonesia yang akan datang ya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan.